Rahim Chapman diambil, Eddowes kehilangan rahim, ginjal, dan wajahnya dimutilasi. Mayat Kelly hancur tidak bisa dikenali dan wajahnya ditoreh meskipun hanya jantungnya yang hilang dari TKP. Arsip-arsip kepolisian yang selamat mengenai pembunuhan Whitechapel memungkinkan diketahuinya prosedur rinci investigasi pembunuhan pada era Victoria. Sejumlah tim kepolisian diterjunkan dari rumah ke rumah untuk menyelidiki keseluruhan Whitechapel. Bahan-bahan forensik dikumpulkan dan diperiksa. Tersangka diidentifikasi, dilacak, diperiksa, atau dibebaskan jika tidak terbukti. Pekerjaan polisi sesuai dengan prosedur yang sama seperti saat ini. Lebih dari 2.000 orang diwawancarai, hampir 300 orang diinvestigasi, dan 80 diantaranya ditahan. Karena ketidakpuasan terhadap kinerja kepolisian, beberapa warga East End, London, yang bergabung dalam kelompok relawan membentuk Whitechapel Vigilance Committee, atau dalam bahasa Indonesianya Komite Kewaspadaan Whitechapel, untuk berpatroli di jalan-jalan guna menemukan sosok yang mencurigakan. Mereka juga meminta pemerintah untuk menaikkan hadiah bagi yang mengetahui informasi tentang si pembunuh dan menyewa detektif swasta untuk menyelidiki saksi secara independen. Tukang daging, tukang jagal, dokter, dan ahli bedah awalnya dicurigai sebagai tersangka karena adanya mutilasi pada para korban. Sebuah catatan dari Major Henry Smith, Komisaris Kepolisian City of London, menunjukkan bahwa alibi dari tukang daging dan tukang jagal setempat telah diselidiki dan mereka tersingkir dari penyelidikan karena tidak terbukti. Laporan dari Inspektur Donald Swanson kepada kantor pusat kepolisian mengkonfirmasi bahwa 76 tukang daging dan tukang jagal telah diselidiki, dan penyelidikan ini juga dilakukan terhadap semua karyawan mereka yang dipekerjakan selama 6 bulan terakhir. Beberapa tokoh kontemporer, termasuk Ratu Victoria, berpendapat bahwa berdasarkan pola pembunuhan, pelakunya adalah seorang tukang daging atau penjual ternak yang bekerja di salah satu kapal ternak yang bepergian antara London dan daratan Eropa. Pada akhir Oktober, ahli bedah kepolisian Thomas Bond memberikan pendapatnya mengenai sejauh mana keterampilan dan pengetahuan bedah si pembunuh. Bond menyatakan bahwa kelima pembunuhan ini tidak diragukan lagi dilakukan oleh tangan yang sama. Dalam 4 pembunuhan pertama, tenggorokan korban digorok dari kiri ke kanan. Dalam kasus yang terakhir, luka mutilasi yang begitu luas menjadi mustahil untuk menentukan arah pemotongannya. Namun, darah arteri ditemukan memercik di dinding tempat kepala si wanita seharusnya terbaring. Keadaan di sekitar lokasi pembunuhan membuat saya berpendapat bahwa wanita-wanita ini dibaringkan saat dibunuh. Dalam setiap kasus, tenggorokan para korban adalah bagian yang pertama kali dipotong. Bond menentang gagasan yang menyatakan bahwa si pembunuh memiliki pengetahuan ilmiah atau anatomi, dan bahkan tidak memiliki pengetahuan teknis seorang tukang daging atau tukang jagal. Menurut pendapatnya, si pembunuh pastilah memiliki kebiasaan tersendiri yang tergerak untuk melakukan pembunuhan berkala dan maniak erotis dengan karakter mutilasi yang menunjukkan satiriasis. Bond juga menyatakan bahwa dorongan untuk membunuh mungkin berasal dari rasa dendam atau kondisi pikiran yang kacau, atau maniak agama yang memiliki penyakit bawaan. Tetapi saya pikir tidak ada dari hipotesis ini yang mendekati. Meskipun tidak ditemukan bukti mengenai adanya aktivitas seksual si pembunuh dengan salah satu korban, psikolog menganggap bahwa pelaku melakukan penetrasi terhadap korban dengan menggunakan pisau dan meninggalkan mereka dalam posisi seksual yang tidak bermartabat, yang mengindikasikan bahwa pelaku merasakan kenikmatan seksual atas aksinya. Pandangan ini ditentang oleh pakar lainnya yang menolak hipotesis ini dan menganggap bahwa
pendapat ini tidak didukung bukti yang ada. Pembunuhan yang dilakukan pada akhir pekan atau hari libur dan lokasinya yang saling berdekatan menunjukkan bahwa Jack the Ripper mungkin memiliki pekerjaan dan menetap di daerah setempat. Pakar lainnya menduga bahwa sang pembunuh adalah seorang pria kelas atas yang berpendidikan, mungkin seorang dokter atau bangsawan yang berkelana ke Whitechapel dari daerah yang lebih makmur. Beberapa teori mengenai motif si pembunuh telah menghasilkan persepsi budaya yang beragam, seperti ketakutan terhadap profesi medis, ketidakpercayaan terhadap ilmu pengetahuan modern, atau eksploitasi orang miskin oleh orang kaya. Tersangka yang dicurigai pada tahun-tahun setelah pembunuhan meliputi hampir setiap orang yang dikaitkan dengan kasus tersebut oleh dokumen-dokumen kontemporer, serta beberapa nama terkenal yang bahkan tidak pernah dipertimbangkan dalam penyelidikan. Selama pembunuhan Jack the Ripper, pihak kepolisian, surat kabar, dan yang lainnya telah menerima ratusan surat mengenai kasus tersebut. Beberapa di antaranya bermaksud baik dengan memberi nasihat untuk menangkap si pembunuh, tetapi kebanyakan dari itu hanyalah lelucon dan tidak berguna. Ratusan surat diklaim telah ditulis oleh sang pembunuh sendiri. 3 di antaranya yang paling terkenal adalah surat Dear Boss, kartu pos Saucy Jackie, dan surat From Hell. Surat Dear Boss bertanggal 25 September diposkan pada tanggal 27 September tahun 1888. Surat tersebut diterima oleh Central News Agency dan diteruskan kepada Scotland Yard tanggal 29 September. Awalnya surat tersebut hanya dianggap sebagai lelucon, tetapi ketika Eddowes ditemukan terbunuh 3 hari kemudian dengan salah satu telinga yang terpotong, seperti yang dituliskan dalam surat tersebut. Surat Dear Boss ini pun mulai mendapat perhatian, akan tetapi polisi menganggap bahwa telinga Eddowes telah diambil si pembunuh secara kebetulan selama penyerangan, sama sekali tidak berhubungan dengan isi surat, dan ancaman penulis surat untuk mengirimkan telinga korbannya kepada polisi tidak pernah dilakukan. Julukan Jack the Ripper pertama kali digunakan dalam surat ini dan memperoleh ketenaran di seluruh dunia setelah publikasi media. Kebanyakan surat-surat lainnya meniru gaya penulisan surat ini. Beberapa sumber mengklaim bahwa surat lainnya yang bertanggal 17 September tahun 1888 adalah surat pertama yang menggunakan nama Jack the Ripper. Namun sebagian besar pakar percaya bahwa ini adalah pernyataan palsu yang disertakan ke dalam catatan polisi pada abad ke-20. Kartu pos Saucy Jackie diposkan pada tanggal 1 Oktober tahun 1888 dan diterima pada hari yang sama oleh Central News Agency. Tulisan tangan dalam kartu pos tersebut mirip dengan surat Dear Boss. Disebutkan bahwa 2 korban telah terbunuh di lokasi yang sangat dekat satu sama lainnya. Pembunuhan ganda kali ini yang diduga merujuk pada pembunuhan Stride dan Eddowes. Pada awalnya dirumorkan bahwa kartu pos tersebut diposkan sebelum pembunuhan dipublikasikan, sehingga mustahil bagi si penulis untuk mengetahui peristiwa tersebut. Namun faktanya, kartu pos tersebut diposkan lebih dari 24 jam pasca terjadinya pembunuhan, lama setelah rincian kejadian diketahui oleh jurnalis dan penduduk setempat. Surat From Hell diterima oleh George Lusk, Kepala Whitechapel Vigilance Committee. Gaya penulisan dan tulisan tangannya tidak sama dengan surat Dear Boss dan kartu pos Saucy Jackie. Surat ini dikirimkan dalam sebuah kotak kecil yang juga berisikan separuh ginjal yang diawetkan dalam botol anggur. Hal ini segera dikaitkan dengan pembunuhan Eddowes yang ginjal bagian kirinya telah dicuri oleh si pembunuh. Penulis surat tersebut menyatakan bahwa dia telah menggoreng dan memakan separuh ginjal yang hilang.
Ada perdebatan mengenai penemuan ginjal ini. Beberapa pakar berpendapat bahwa ginjal tersebut adalah milik Eddowes, sedangkan yang lainnya berpendapat bahwa itu tidak lebih dari sekedar lelucon yang mengerikan. Ginjal tersebut diperiksa oleh Dr. Thomas Openshaw dari London Hospital, yang kemudian diketahui bahwa ginjal tersebut adalah ginjal bagian kiri manusia. Tetapi tidak diketahui apakah ginjal tersebut milik pria atau wanita. Openshaw kemudian juga menerima sebuah surat yang ditandatangani oleh Jack the Ripper. Scotland Yard menerbitkan faksimile dari surat Tirboz dan kartu pos Sosi Jackie pada tanggal 3 Oktober dengan harapan bahwa seseorang akan mengenali tulisan tangan dalam surat-surat tersebut. Tetapi harapan ini sia-sia. Sampai hari ini belum ada yang mampu menganalisa dan mengenali tulisan-tulisan itu. Jadi itulah tadi pembahasan tentang kasus-kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper. Kebrutalan dalam tindakan pembunuhan serta sulitnya penyelidikan untuk memecahkan kasus ini membuat Jack the Ripper dikenal sebagai salah satu pembunuhan berantai yang masih belum bisa dipecahkan hingga saat ini. Bagaimana menurut kalian? Kalau ada detail-detail kecil yang kurang dari pembahasan ini, mohon ditambahkan di kolom komentar ya. Kalau suka videonya, jangan lupa like dan subscribe juga untuk selalu mendapatkan update video menarik lainnya. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.